Perubahan, suara Reboan, suara perubahan. Kalian tahu nggak sih, mendekati Pilpres 2024 tuh tinggal di Indonesia serasa kayak tinggal di Korea. Kebanyakan drama. Bedanya kalau di Korea kan yang main drama cewek cantik-cantik. Di sini elit politik. Mana permainan yang nggak cantik lagi. Pernah dengar nggak ada isu wacana presiden tuh mau dibikin 3 periode? Itu kan drama ya, masa 15 tahun ini masa jabatan apa cicilan KPR? Kalau cicilan KPR mah wajar nunggu lama, kan nunggu lunas. Kalau masa jabatan lama-lama mau nunggu apa, balik modal. Ada lagi penundaan pemilu wacananya, terus ada memajukan pilkada 2024. Emang orang Indonesia susah diajak tepat waktu ya? Kalau nggak mundur maju. Harusnya kan on time aja gitu. Kayak acara ini selalu on time, Rabu jam 7. Nggak bisa nih dimundurin nggak ada yang nonton. Dimajuin nggak ada narasumbernya. Orang jam segini aja masih kejebak macet tuh. Dan yang baru-baru ini ada wacana katanya gugatan. Capres sama bacapres tuh usianya mau diturunin. Tahu ya, itu digugat bergulirnya di MK. Ini masalahnya kepentingan buat siapa gitu. Kalau kepentingan buat keluarga masa diurus MK? MK kan Mahkamah Konstitusi, bukan mahkamah. Kok gitu sih? Ya. Coba kita nggak boleh suujon ya. Semua tuh diomongin harus berdasarkan fakta. Makanya ini ada beritanya juga, boleh kita baca dulu. Ada gugatan umur cawapres menguntungkan Gibran katanya. Dibilang kan jangan suujon ya. Nih satu lagi. Sama aja masih makin suujon ya. Boleh satu lagi coba beritanya, siapa tahu beda nih. Batas usia capres dan cawapres bukan isu konstitusional. Itu yang menjadi gugatan ya. Boleh tepuk tangan dulu untuk berita-beritanya. Kalau yang masih wacana memang sebaiknya kita cuekin aja gitu. Tapi kalau yang udah menjadi hal yang patut dibicarakan saat ini, itu yang menjadi concern kita gitu. Gugatan batas usia cawapres dan capres bukan isu konstitusional. Makanya nggak perlu itu genting segera dilakukan. Lagi-lagi itu bukan isu keluarga yang harus diurusin MK, ya enggak? Iya, jadinya harus kita yang mikirin nih, perlu apa enggak sebenarnya. Kalau nggak perlu mah ya udah, kita mending ngurusin yang lain gitu, ngurusin saya nih. Wah. Kang Ridwan udah mulai ngobrol duluan nih, nggak ngajak-ngajak nih. Iya, emang mulai nyaman kalau di sini. Udah sapa pemirsa belum? Belum, emang ini siapa? Wah, kita sapa-sapa dulu kali ya pemirsa. Halo, selamat malam pemirsa semuanya. Ketemu lagi di Suara Reboan. Ya, seperti malam sebelumnya ya, Suara Reboan ini kembali live dari Metro TV. Selain pemirsa di rumah telah hadir bersama kami di studio teman-teman Universitas Trisakti dan teman-teman Musyawarah Reboan. Selamat datang di Suara Reboan semuanya. Teman-teman dari Trisakti dan juga Musyawarah Reboan di berbagai daerah. Dan nggak cuma pemirsa di studio dan di rumah aja, Suara Reboan ini juga ditonton sama teman-teman dari Universitas Brawijaya secara daring. Ada di sana dan juga pastinya oleh Musyawarah Reboan dari berbagai daerah. Halo teman-teman semua Musyawarah Reboan dimanapun kalian berada. Oke, nah kan kita ini selalu membahas tema dari hasil Musyawarah Reboan. Betul. Untuk pemirsa yang ingin menuangkan aspirasinya bisa di mana nih Kak Ridwan? Bisa langsung aja kunjungi website reboan.id atau hubungi kontak yang ada di bawah ini. Betul. Nah tadi pas aku belum masuk ya, Kang Ridwan ini lagi ngomongin apa sih sebenarnya sama penonton? Ngomongin yang terakhir tuh isu tuh katanya ada penurunan capres sama bacapres usianya. Ini kan ada suujon nih katanya mau jadi dinasti ini. Bener nggak? Waduh, itu sebenarnya kekhawatiran siapa ya? Kekhawatiran kita aja atau misalnya kekhawatiran banyak masyarakat? Nah kita ingin tahu bagaimana pendapat masyarakat ya, kita tayangkan berikut ini. Pesta Demokrasi 2024 tinggal hitungan bulan. Namun kegaduhan politik
masih terus berlanjut dengan gencarnya manuver yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Sikap Presiden Joko Widodo yang ingin ikut campur dalam pesta demokrasi 2024 nanti memang tidak melanggar undang-undang. Namun, jika dilihat dari kacamata etika bernegara, apa yang dilakukan Joko Widodo telah menuai sorotan dan sindiran publik di tengah situasi politik yang memanas. Apakah cawe-cawenya sang presiden memang untuk kepentingan negara atau justru ingin memainkan dinasti politiknya agar tetap diperhitungkan di panggung politik nasional? Dinasti politik itu hanya akan merusak citra demokrasi yang ada di Indonesia sih. Dinasti politik ini berkaitan erat dengan kolusi dan korupsi. Dan seperti terjadi di mana-mana, kayaknya dinasti politik ini juga menghambat konsolidasi demokrasi. Menurut saya itu kurang layak karena pastinya nanti takutnya kekuasaan atau jabatannya itu hanya berputar di lingkup dinasti kekeluargaannya saja. Entah kebetulan atau tidak, di saat Bobi Nasution dan Kaisang bersiap naik kelas, Gibran seolah juga tidak mau kalah. Putra sulung Joko Widodo ini santer digadang-gadang bakal menjadi calon wakil presiden. Dan sekali lagi, entah kebetulan atau tidak, kabar Gibran menjadi cawapres sejalan dengan gugatan batas usia minimal capres dan cawapres yang diajukan beberapa partai politik ke Mahkamah Konstitusi. Saya rasa sebetulnya batasan-batasan itu sebetulnya nggak usah terlalu ada gitu. Jadi kita bisa membuat demokrasi ini menjadi bebas bagi siapapun. Anak-anak muda juga bisa berkontestasi, tapi perlu diingat jangan sampai ada tendensi politik di sini. Menurut saya memang ini seperti diburu-burukan. Entah ini karena tahun politik yang semakin dekat atau memang ada kepentingan dari salah satu pihak. Bola sekarang ada di tangan Mahkamah Konstitusi. Seberapa peka para hakim melihat apakah pengajuan gugatan batas usia tersebut untuk menegakkan demokrasi di Indonesia? Atau justru sebagai jalan politik cari muka untuk membangun dinasti politik lebih luas lagi? Kita lihat saja. Tuh kan bener, ternyata bukan cuma aku yang mikir kayak gitu. Iya juga ya, daripada kita bingung sendiri mending kita bahas aja yuk sama ahlinya. Kebetulan mereka lagi asik ngebakso dulu nih. Tuh udah ada di belakang kita. Wah, halo. Ada Mbak Bivitri Susanti. Boleh. Yang Yoi. juga merupakan pakar hukum tata negara, juga saksi ahli di sidang gugatan batas umur cawapres. Dan juga ada Bang Ray Rungkuti. Selamat bergabung di Suara Rebuan. Boleh Halo. kesini dong Mbak Bibit dan juga Bang Ray. Silakan bergabung. Bapak Ray Rangkuti. Malam-malam kita diskusi bahas yang lagi panas nih sambil minum teh panas. Cocok teh kali panas. ya. Habis tabrakan Ibu. Batuk nih, polusi udara. Jadi nih Ibu nih sebagai ahli hukum tata negara, kenapa menggugat batasan usia capres dan cawapres? Sebenarnya yang menggugat bukan saya. Jadi justru yang menggugat batasan usia itu adalah kader-kader PSI. Iya, jadi mereka yang menggugat dan justru saya menjadi ahli untuk kalau istilahnya itu pihak terkait dari Perludem untuk menolak justru. Kita mau bilang jangan dikasih. Karena kalau yang PSI dan kawan-kawan sebenarnya ada 2 gugatan ya. Ada permohonan bukan gugatan kalau di Mahkamah Konstitusi. Nah 2 permohonan itu satu dari PSI, satu lagi dari ada beberapa orang lainnya. Dan sekarang banyak pihak terkait yang meminta Mahkamah Konstitusi justru menolak permohonan itu. Nah Ibu sebagai yang menolak. Yang menolak. Kenapa Ibu seujon juga ya kayak saya ya? Karena nggak benar juga. Maksud saya seneng banget kalau anak muda bisa maju. Ini di sini anak muda keren banget. Tapi kan memperdebatkannya bukan di lembaga yudikatif dong. Iya. Itu kan keputusan politik. Jadi bukan nggak isu tepat ya konstitusional. bibitnya itu? Nggak tepat untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan kayak buru-buru aja gitu ya. Iya, mepet-mepet. itu yang bisa Tapi kita dicurigainya juga di situ. Kasih tahu Tuh nih kan Mbak seujot Bibi sama sama kayak saya. Pemirsa dan juga teman-teman yang ada di sini bahwasanya kita masih ada salah satu narasumber lagi OTW nih ke sini. Bang Rocky Gerung akan segera bergabung sama kita, biasalah. Orang sibuk habis diperiksa sama polisi. Iya, biasa nih mau ngadepin mahasiswa ini dia. Oke, semoga nanti bisa segera bergabung Segera ya di bergabung sini. sama Nah, kita. jadi Mbak Bibit sebenarnya siapa sih yang diuntungkan dengan adanya gugatan ini? Jika dikabulkan, apa moderatnya bagi penyelenggaraan pemilu kali ini, Mbak? Jika dikabulkan yang diuntungkan pasti cawapres dan capres, tapi yang jelas ada cawapres ya, yang berusia di bawah 40 tahun. Karena yang diminta untuk diubah itu adalah batas usia capres dan cawapres, karena dianggap satu paket. Sekarang itu batas minimumnya adalah 40 tahun.
Nah, PSI dan kawan-kawan minta supaya minimum 35 tahun. Jadi yang diuntungkan pasti yang akan mengajukan cawapres atau capres yang berusia di bawah 40 tahun itu. Yang dirugikan sih kalau menurut saya publik ya. Maksud saya gini, itu tadi ya, saya sih setuju anak muda maju. Cuma kan kualifikasinya harus jelas kita kalau pemilu. Artinya kalau memang mau dilepas dari segi usia, harus ada ukuran lainnya untuk menjadi filter buat kita untuk memilih atau tidak memilih orang. Itu adalah rekam jejak. Nah itu tuh nggak diatur sekarang ini di dalam undang-undang. Jadi kalau diputus oleh MK, dilepas saja entah 35 tahun, entah menurut saya sih sekalian aja sama dengan usia memilih gitu ya. Tapi kalau nggak dikasih pagar lainnya, menurut saya yang dirugikan sebenarnya publik. Karena kita jadi nggak punya filter tentang seseorang yang sudah matang berpolitik. Ini jabatan penting loh, capres-cawapres, bukan main-main gitu. Iya, jadi sebenarnya harus gimana ya? Mungkin kita juga bisa tanya sama Bang Rey yang ada di sini. Bang Rey, kalau melihat dari gugatan batas minimum capres dan juga cawapres yang diduga nih untuk meloloskan salah satu anak presiden, seberapa besar sih potensi dari pengaruh presiden di sini, Bang, memangnya? Ya kalau dari pengaruh presiden kita nggak bisa ukur lah ya, berapa besar begitu. Tapi saya kira ini sebetulnya bukan gugatan ya. Mestinya nggak masuk ke MK itu. Kalau saya hakim MK-nya dari awal saya tolak itu. Kenapa saya tolak? Ya karena mereka tidak sedang menggugat pasal. Mereka hanya meminta aturan tentang batas usia dari 40 ke 35. Iya. Jadi turunin aja. Kenapa 35 bukan 20? Kenapa 20 bukan 17? Kan bisa tawar-menawar jadinya kalau tawar-menawar kan ujung-ujungnya ini open legal policy. Kembalikan saja ke DPR, biarkan di sana tawar-menawarnya terjadi, bukan di majelis Mahkamah Konstitusi ini gitu. Nah oleh karena itu sejak dari awal saya mengatakan ini mestinya sudah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Karena para penggugat ini atau para pemohon ini tidak sedang menguji konstitusionalitas sebuah pasal. Mereka hanya meminta usia diturunkan. Loh kalau nanti begitu kita juga bisa minta dong Mahkamah Konstitusi supaya membuat juga ketentuan batas maksimal usia calon presiden. Kan ada gitu. juga yang lagi mengajukan. Betul. Akibatnya begitu. Lalu apa bedanya Mahkamah Konstitusi dengan DPR sama-sama membuat aturan teknis? Berarti intinya tuh sekarang masih salah kamar ya posisinya? Menurut saya. Ya, tapi kan sesuai. Tetap diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Apa nanti keputusannya gitu. Kalau Mahkamah Konstitusi masuk pada ketentuan itu, tidak ada lagi bagi Mahkamah Konstitusi alasan untuk mengatakan misalnya presidensial threshold itu urusan open legal policy. Misalnya parliamentary threshold urusan open legal policy. Lo Anda bisa ngatur turunin kok dari 40 ke 35. Mengapa Anda nggak bisa turunin 20% yang jelas-jelas inkonstitusional? Mengapa Anda nggak bisa membatalkan? Turunin jadi 5 gitu anak TK jadi cawapres ya Pak? Mestinya siapapun boleh jadi calon wakil presiden. Selama ia sudah jadi pemilih. Sudah siap. Itu dia. Baik, kalian aja gitu ya. Gimana Kang Ridwan nih? Semakin seru kita pembahasannya. Ini kan sekarang. Ya. Katanya bebas memilih. Bagaimana bebas memilih? Nah, tentuan siapa yang dipilih itu oleh partai? Iya. Yang seujung tuh saya aja Pak. Bapak nggak usah seujung. saya itu bukan suzon, itu presidensial threshold. Iya. Baik, kita nanti akan lanjut lagi pembahasannya. Tapi jangan kemana-mana, kita harus break dulu sebentar ya. Jadi tetap di Suara Rebuan. Suara perubahan. Baik, kembali lagi di Suara Rebuan. Suara Perubahan. Seperti kita ketahui ya, Kang Ridwan dan juga pemirsa bahwa gugatan batas minimal usia capres dan cawapres di MK tidak hanya mendapatkan sorotan tajam dari publik. Namun salah satu hakim MK pun merasakan adanya setting politik di balik gugatan tersebut. Seperti apa ya, kita akan saksikan tayangannya. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman. Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah, Bang Rey, ternyata sama pernyataan dari salah satu hakim konstitusi Saldi Isra sama dengan Bang Rey. Gimana Bang Kan logik tanggapannya? banget pertanyaannya menurut saya.
Iya sih. Anda nguji keabsahan undang-undang ini atau hanya minta supaya saya turunin batas usia? Kalau Anda minta supaya saya turunin batas usia, kenapa 35? Bukan 25, bukan 20, bukan 17. Lagi pula apa kewenangan saya untuk menurunkan itu? Kan itu pertanyaannya. Iya, tapi kenapa ya hakim itu nggak langsung di konstitusi, di MK tidak langsung menolak saja perkara itu Nggak seperti bisa, harus melewati proses. Ya, ada proses-prosesnya. Oke, enggak, tapi maksudnya kan harusnya ditolak aja gitu ya. Menurut Bang Ray dan juga Kalau Mbak Bibi saya, kan dia akan tentu menolak setelah melalui prosedur itu, Iya. bagi saya kesimpulannya adalah ditolak. Karena Anda sedang tidak menguji keabsahan sebuah aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Anda hanya meminta saya menjadi anggota DPR supaya nurunin angka ini gitu. Saya nggak bisa, karena tugas saya itu bukan nurunin angka. Tugas saya itu adalah menguji apakah satu produk undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini nggak bertentangan menurut si pemohon. Batas usia dibuat 35 itu, dibuat 40 itu, menurut mereka nggak bertentangan dengan konstitusi. Kalau nggak bertentangan, apa keberatanmu? Kalau keberatanmu karena usianya terlalu tua, 40 tahun itu, ya sudah nanti perdebatkan di DPR. Nah, oleh karena itu partai-partai yang ingin supaya ini diturunkan batas usianya, ayo jadikan dirimu supaya bisa masuk ke parlemen. Kalau enggak ya begitu aja nantinya gitu. Baik, kalau menurut Bu Bibit sendiri nih, wajar nggak kalau kita sebagai masyarakat tuh ada curiga kalau nantinya MK tuh akan ada keberpihakan? Karena kan di dalam MK sendiri ada kekeluargaan. Iya, jadi gini yang perlu didudukkan dulu persoalannya ya. Kalau ke Mahkamah Konstitusi itu kan ada batu ujinya tuh pasal di konstitusi mana yang dipermasalahkan. Nah, yang dibawa oleh PSI adalah pasal mengenai diskriminasi. Nah, logika hukumnya seandainya dasarnya adalah diskriminasi, kenapa dituruninnya hanya sampai 35? Iya. Karena kalau logika hukumnya diskriminasi, kalau disetujui oleh MK, maka dia akan melakukan diskriminasi lagi, tapi untuk manusia-manusia yang umurnya di bawah 35. Iya. Gitu. Jadi menurut saya dari awal saja permohonan ini sudah bermasalah. Karena disesuaikan banget kayaknya. Disesuaikan banget dengan orang-orang yang ingin diajukan. Kenapa nggak langsung 21 kan? 21 Kenapa nggak nikah aja boleh, masa capres Sebenarnya nggak boleh? disamakan aja. Orang yang sudah memilih harusnya boleh dipilih. Boleh dipilih. Tapi harus diberikan tambahan, misalnya rekam jejak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan soal mungkin nggak bagaimana gitu keberpihakan ini. Sebenarnya ya mungkin tidak mungkin, saya kira kita harus nanti melihat putusannya kayak gimana ya. Tapi begini, indikasinya adalah kita tahu bahwa paling tidak ada benturan kepentingan yang luar biasa. Karena Ketua Mahkamah Konstitusi memang adik ipar dari Presiden Jokowi, itu satu. Jadi kalau publik merasa seperti itu wajar. Perasaan publik begitu, walaupun dalam sidang yang saya waktu itu juga hadiri, ketua menekankan tidak mungkin saya dan seterusnya. Tapi secara etik memang ada benturan kepentingan yang tentu saja membuat publik terpicu mikirin suzonnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga ada hakim yang kemarin itu diganti secara ilegal kan, digantikan sekarang. Itu secara ilegal loh sebenarnya, tapi disahkan juga waktu itu diangkat oleh Presiden. Jadi tentu saja tidak bisa dihindari kecurigaan dari publik ini. Nah, sebenarnya MK itu paling tidak yang saya kan kalau jadi ahli itu bikin paper dulu. Dalam paper saya paparkan bahwa setidaknya ada 7 putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang sebenarnya secara konsisten bilang kalau urusannya adalah batas usia itu wilayahnya di DPR. Bukan di kami nih gitu. Udah bener MK. Nah, makanya harusnya kalau mereka konsisten, mereka nanti akan menyatakan ditolak. Kalau mereka konsisten, ini clear banget. Ini sebenarnya masih berjalan juga sih ya. Apalagi kalau kita dengar tadi pernyataan Hakim Konstitusi dalam hal ini pasal di Isra kan, beliau sudah mengatakan ini setting politiknya apa. Kan artinya beliau mengatakan kayaknya nggak murni-murni amat nih soal benturan konstitusi. Kan kira-kira gitu ya. Ini lebih karena ada hasrat politik untuk mencalonkan seseorang sehingga dimintalah ya dari 40 ke 35 tahun gitu. Ini kayaknya ada yang gatel pengen komen juga nih, nggak cuma kita ya, Kang Ridwan ya. Ada teman-teman dari Universitas Brawijaya, ada Mas Rafli, mana nih? Halo Mas Rafli, halo, suaranya belum masuk. Halo. Silakan Mas Rafli. Wah, saya agak trauma sebenarnya ngobrol sama siswa Mbak Maria dan Mas Ridwan. Kenapa tuh Kang? Takutnya kita ngomong serius, dia jawabnya bercanda. Ya, halo, suaranya sudah terdengar nggak? Sudah. Wajahnya. Emang saya awet muda Pak, dia yang ketuaan nih kayaknya. Silakan Mas Rafli, ingin memberikan pertanyaan atau pernyataan?
Ya, selamat malam Mbak Maria dan Mas Ridwan. Terima kasih sudah diundang di Metro TV. Selamat malam juga pada Bung Rocky yang sedang ada di jalan, kemudian Mbak Bibit dan Bung Ray. Salam kenal untuk semuanya, terutama kawan-kawan mahasiswa yang ada di studio. Sebetulnya menarik saat kita mengkaji mengenai politik dinasti yang hari ini kerap diatasnamakan demokrasi, begitu ya, demi dinasti semuanya menjadi halal. Dan hari ini kita juga banyak melihat partai politik yang hari ini menggunakan slogan-slogan demokrasi, tetapi justru penerapan kultur di partai politiknya yaitu adalah monarki gitu ya, seperti Demokrat, PDIP dan Nasdem pun juga saya kira sama begitu. Nah, bagi saya demokrasi itu justru menciptakan ambivalensi begitu ya. Di satu sisi memberikan hak kepada setiap orang untuk dipilih dan memilih, tetapi di sisi lain juga membatasi sanak famili dan kerabat-kerabat dekat untuk kemudian berada di ruang politik yang sama yang pada akhirnya menciptakan dinasti gitu. Dan saya melihat hari ini banyak politisi kita yang tidak bisa bijaksana dalam menyikapi ini, dan seolah Indonesia hari ini tidak siap untuk maju, tidak siap untuk menjadi negara maju yang demokratis dan masih terjebak oleh romantisme masa lalu yaitu monarki. Kira-kira begitu. Dan saya ingin tahu tanggapan dari Mbak Bibit nih, terutama yang sebagai ahli hukum tata negara. Kebetulan saya juga mahasiswa hukum tata negara, Mbak Bibit, salam kenal begitu. Gimana kira-kira nih kita sebagai mahasiswa hukum tata negara bisa melihat ruang-ruang ini secara berbeda gitu, sehingga demokrasi yang kita lahirkan adalah demokrasi yang merit. Baik, terima kasih. Rafli. Pertanyaannya sangat kritis ya, Rafli. Terima kasih Rafli dari Universitas Brawijaya. Semoga semakin sukses kuliahnya. Nah, mungkin kita bisa langsung minta tanggapan dari Mbak Bibit dulu nih, boleh? Demokrasi ya, jadi memang demokrasi ini jadi seperti gimmick, betul sekali. Kita sering lupa bahwa demokrasi itu intinya adalah sebenarnya demosnya, warga gitu. Nah, jadi yang sering dibangun selama ini adalah demokrasi itu bangunan-bangunan kekuasaan aja, kursi DPR, kursi presiden gitu. Nah, jadinya kita jarang untuk memperdebatkan hal-hal yang sifatnya detail kayak sekarang ini. Jadi kita sering luput untuk melihat bahwa kita perlu loh aturan main yang jelas. Soal gimana caranya orang tetap punya hak untuk dipilih, meskipun dia misalnya ada hubungan kekerabatan, tapi kapasitas politiknya itu harus teruji dulu. Nah, kita belum sampai di situ. Padahal kita harus akui, menurut saya masyarakat kita kan juga tingkat pengetahuannya dan pengalamannya sangat berbeda-beda. Jadi butuh aturan main yang melindungi publik lah, intinya begitu. Karena secara umum publik akan sekarang ini lebih melihat sesuatu yang sifatnya mentereng. Gelar misalnya gitu ya. Makanya berebutan minta gelar doktor honoris causa dan profesor. Bisa dibeli tuh sekarang. Terus misalnya anaknya si A, si B, si C atau sultan ya. Dan seterusnya begitu. Tidak melihat kapasitas politik orangnya. Nah, jadi mestinya itu tadi tuh. Kalau saya sih setuju anak muda maju. Tapi kita berikan aturan main yang jelas supaya anak muda yang maju pun dia harus punya kapasitas politik yang cukup. Jangan sampai nanti baru lulus SMA, pencari kerja, terus mau jadi cawapres. Mungkin aja kan kalau dia anaknya orang yang berpengaruh. Tapi kan kita tidak mau itu. Jadi sebenarnya bukan masalah umurnya ya, tapi kompetensinya. Iya, betul. Nggak ada mau 200 tahun juga kalau nggak bisa apa-apa mah nggak dipilih ya. Tapi bicara tentang kompetensi nih Bang Ray, emang kenapa juga nih soal dinasti politik ini begitu ya? Kalau memang berkompeten begitu ya secara politik, gimana Bang Ray menanggapinya? Ya kita bicara yang faktual aja lah. Kalau kompeten tapi nggak ada yang mau milih gimana? Bukan. Dari sekian banyak praktek politik dinasti itu, mana sih yang maju daerahnya? Kita bicara aja yang faktual, nggak usah berteori-teori gitu maksud saya kan. Kan pada akhirnya kemudian kita melihat pemimpin-pemimpin yang disebut-sebut ya taruh di tingkat nasional itu pada umumnya bukan lahir dari praktek nepotisme. Ya paling contoh lah Pak Jokowi kan awalnya kan begitu misalnya lah ya. Meskipun sekarang terjadi nepotisme dalam dirinya, tapi kan dia lahirnya bukan dari itu. Betul, Pak Jokowi lahir dari bawah dirinya, gitu ya, benar-benar. Gitu. Nah, jadi menurut saya nggak perlu kita berteori, kita lihat aja faktanya. Di daerah di mana nepotisme kuat, daerahnya maju apa enggak? Kan apa yang mendasari itu kurang maju? Ya karena pada akhirnya nepotisme itu bukan untuk kepentingan publik. Baik. Nepotisme itu ya kepentingan mereka sendiri, kepentingan keluarga. Dan keluarga ini kepentingannya apa? Ya untuk mengamankan modal. Pada akhirnya kepentingan publik itu jadi semakin tergerus dan terlupakan begitu ya? Dengan sendirinya. Jadi lalu kemudian dilegitimasi dengan prosedur-prosedur demokrasi. Bukan dipilih melalui rakyat. Kan rakyat yang berlindung di balik konstitusi begitu ya? Konstitusi macam-macam dan sebagainya. Baik. Biasa sekali teman-teman.
Kita sekarang juga ingin menggali pertanyaan. Kalau tadi sudah ada dari salah satu BEM di daerah begitu ya. Sekarang ada yang mau nanya juga nih sama langsung kita di dari sini. mahasiswa yang hadir di sini. Silakan teman-teman dari Trisakti, BEM ada? Trisakti. Ya, halo. Silakan boleh berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarsya Putra. Di sini mungkin saya ingin bertanya mengenai pola politik dinasti sendiri memang sudah mengakar dan dapat kita lihat pada keadaan masa kini. Misalnya pada beberapa keluarga pejabat yang anaknya sendiri juga memiliki jabatan dalam pemerintahan perpolitikan di Indonesia, baik menjadi kepala daerah atau lain-lain. Kita lihat bahwa pemikiran publik mengatakan banyak pemimpin muda yang mau menjadi calon-calon namun dibatasi oleh aturan terkait batasan usia. Di samping itu dilihat yang ingin saya tanyakan adalah pertanyaannya apakah perlu dibuatkan suatu peraturan atau undang-undang yang melarang politik dinasti? Karena sebagaimana kita tahu pada dasarnya merubah konstitusi diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar. Jika perubahan tersebut dilakukan sebagai langkah politik, hukum secara yuridis apakah boleh? Jadi intinya perlu dimasukkan ke dalam undang-undang nggak sih soal aturan politik dinasti ini? Tapi boleh dijawab nanti dulu kali ya, kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi tetap di Suara Rebuan. Kembali lagi di Suara Rebuan. Nah, tadi Mas Alvaro dari BEM Universitas Trisakti sudah bertanya apakah perlu ada peraturan lagi di undang-undang mengenai dinasti politik ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ya, mungkin ada grafisnya ini. Kita akan lihat ini data jejaring dinasti politik yang menang di Pilkada 2020 ya, berdasarkan data Negara Institut. Negara Pilkada tahun 2020 dari 129 calon kepala daerah yang bertarung, sebanyak 57 calon berasal dari dinasti politik. Wow. Memang banyak di daerah-daerah Jawa Barat ya kayaknya ya. Di Bogor juga kabupatennya. Banten. Di Banten. Ini sekarang di Banyuwangi nih ya, istri dari Bupati Banyuwangi juga Azwar Anas. Kemudian Mojokerto juga setelah Bupati Mojokerto istrinya jadi bupati begitu. Nah ini memang berulang ya kayaknya ya, kayak pattern gitu, kayak kayaknya tematik udah di mana-mana ya. Sekarang muncul karena ada mungkin sosok besar, tapi di yang kecil-kecil di daerah-daerahnya tuh udah menjamur banget ya. Oke. Perlu nggak Pak berarti ada undang-undang untuk melarang dinasti politik ini? Dulu kan udah kita undang-undang, udah dibuat undang-undangnya dulu tuh, di undang-undang pilkada kita. Bahwa seseorang yang tengah menjabat tidak boleh satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah, ikut juga menjabat dalam posisi yang bersama gitu. Tapi pasal itu diujikan di Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi dicabut pasal itu dan dinyatakan nggak berlaku karena alasan HAM. Semua boleh dipilih. Bahwa semua ya berhak, mau bahwa dia punya apa akibatnya ya kita alami yang seperti sekarang. Marahlah praktek politik dinasti di Pilkada tahun 2020 itu efek dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Dan sekarang di pencalekan juga sama. Data Formapi juga mengungkapkan betapa besar sekali praktek nepotisme itu untuk pencalekan 2024. Ada yang suami, istri, anak 1, 2, 3, semua caleg. Makanya istilah saya itu nanti kalau 2024 DPR itu bersidang bukan lagi dipanggil John komisi sekian fraksi anu, bukan, tapi dipanggil John dan keluarganya hadir apa enggak. Udah sampai kayak gitu ya, bisa-bisa ya. Nah, tapi memangnya ya, memang betul kan hak untuk dipilih dan memilih itu kan adalah hak asasi manusia. Gimana Mbak Bibit menilai hal ini? Jadi sebenarnya perlu nggak sih jadi masuk undang-undang? Iya, dilemanya memang di situ. Dan itu semua tergantung dari negaranya. Memang pada umumnya nggak dilarang secara khusus seperti itu ya. Misalnya dilarang anaknya nyalek gitu. Nah itu yang saya kira masih jadi perdebatan keras. Tapi sebenarnya kan cara untuk menyaring itu banyak. Misalnya mensyaratkan bahwa orang yang mencalonkan diri itu harus minimum 3 tahun jadi kader di partai itu. Misalnya begitu. Tapi kita nyolong sekali. Makanya banyak artis, saya tidak merendahkan artis ya. Tapi, baru turun dikit, naik. Nah itu dia. Tapi kan kapasitas politiknya itu loh. Di banyak negara cara untuk membatasinya paling tidak menjaga kapasitas politik itu ya. Untuk diseimbangkan dengan hak asasi. Itu dengan mensyaratkan
kader itu tadi minimal 3 tahun atau 5 tahun. Karena udah ada basicnya akhirnya kan. Betul, karena memang kecenderungannya kalau dinasti itu mereka akan menang dengan mempergunakan kekuasaan dan uangnya. Baik. Ya. Kan nanti kita tahu ya, pemilih kita juga seringkali dimanja dengan mudah dikasih amplop. Nah pastinya yang lagi menjabat itu juga uangnya tak terbatas. Jadi lebih gampang untuk bagi-bagi dan pakai fasilitas. Jadi patut diatur kali ya Mbak Bibit ya, kalau tadi menjawab pertanyaan. Diatur, salah satunya melalui PKPU. Nah sayangnya kan artinya bagi katakanlah kawan-kawan yang tidak apa namanya, nggak terlalu demen dengan politik dinasti itu, dia bisa cek tuh caleg-caleg ini hubungannya dengan siapa. Sayangnya silon KPU yang memuat tentang DCS itu dikunci, susah diakses oleh masyarakat. Jadi kita nggak tahu ini anak siapa, ini suami siapa, ini istri siapa, hubungannya dengan ini macam-macam dan seterusnya. Sayangnya di situ. Jadi untuk dibuka recordnya aksesnya agak susah ya? Sehingga mereka yang agak alergi dengan politik dinasti itu, ini nggak yang saya pilih karena dia terkait dengan dinasti politik di daerahnya mereka masing-masing. Gitu. Oke, kalau begitu jadi sebenarnya untuk menjawab berarti perlu atau tidak ada undang-undang? Tadi kan udah diusahain tapi belum bisa. Nah hari ini perlu atau kalau lihat praktiknya yang begitu marak, menurut saya perlu. Perlu. Marah nggak sekarang menurut Bang Ray dan juga Mbak Bibit? Sangat marah. Semakin mengkhawatirkan. Semakin mengkhawatirkan. Dan saya punya concern khusus tentang calon perempuan. Karena biasanya perempuan-perempuan itu jadi kelihatan nih, wah kita udah 21%, sekarang kan 20, sekian persen. Tapi kalau diperhatikan perempuan-perempuan itu hanya perwakilan. Jadi keterwakilan itu sebenarnya simbolis aja. Dia tidak merepresentasikan kepentingan perempuan, tapi dia misalnya adiknya si ini, istrinya si itu, kebetulan perempuan. Anaknya, iya. Ya itu jadi itu bermasalah sekali sampai sekarang dan menurut saya itu yang kita salah satunya harus perbaiki gitu. Jadi perlu banget untuk diatur sebenarnya. Oke, gimana Kang Ridwan? Gimana nih? Puas nggak jawabannya? Puas ya? Puas ya. Jadi mungkin bener nggak sih kalau politik dinasti itu juga akhirnya jadi meniadakan gitu ya orang-orang yang mau mencalonkan. Jadi kalau tadi ceritanya Kang Ridwan kan kayak males gitu ya di daerah Bogor ya. Keluarga ini lagi, gimana ngelawannya gitu. Yang mencalonkan malas, yang memilih juga ujung-ujung malas. Iya, jadi ya udahlah mereka gitu lagi. Tapi saya kira tapi menang terus gimana dong? Ya itu makanya. Karena semuanya males sudah. Ya mohon maaf saja. Yang semangat tuh keluarga dia aja, kenapa nyalon mulu? Kalau kita lihat, ya saya khawatir nanti lama-lama yang datang ke TPS keluarganya mereka masing-masing gitu loh. Yang ini ya ngapain? Yang nyoblos dia, yang ngitung dia. Dan yang kedua nggak ada sirkulasi kepemimpinan. Karena dididik terus gitu. Yang kita ini yang nggak ada darah birunya, nggak ada cangkokannya ke atas, bukan siapa-siapa. Saya ada biru kalau kepentok Pak. Kalau kepentok ada biru-birunya dikit. Nah oleh karena itu saya kira perlu diatur itu dulu. Tapi karena di 2024 inilah ya, itu rasanya sudah nggak mungkin. Sudah mepet. Satu-satunya yang kita harapkan adalah KPU segera buka akses yang seluas-luasnya untuk masyarakat bisa mendapatkan siapa calon-calon yang akan mereka pilih melalui DCS yang sekarang ditayangkan oleh KPU. Itu dia. Biasa. Tapi jadinya ya kita tuh sebagai publik kan soalnya banyak nih yang terjadi ya Mbak Bibit dan Bang Ray baru-baru ini juga ya Kang Ridwan, dari mulai wacana 3 periode ya kan. Kemudian ini batas umur capres-cawapres, kemudian sebelumnya juga dan yang mau memajukan pilkada nih yang sekarang ini juga lagi dalam tahap proses wacana. Nah jadinya kan kita semua tuh berpikir ini ada hubungannya nggak sih sama dinasti politik? Menurut Mbak Bibit dan juga Bang Ray, ada nggak hubungannya? Terutama yang memajukan pilkada ini kan sebenarnya pelantikan presiden kan 20 Oktober 2024. Jadinya pilkada dari November dimajukan nih ke September. Maksudnya apa gitu loh? Menurut saya sih ada hubungannya. Karena kita tahu bedanya dikit ya, seakan-akan ya, November sama September. Tapi justru kan cut off date-nya itu 20 Oktober. Betul. Dimana artinya kita akan ganti presiden. Kita belum tahu sekarang nih siapa presidennya. Tapi kan kita tahu bahwa sekarang ini ada 2 kerabat presiden yang sedang menjadi kepala daerah. Nah tentu saja akan ada keuntungan-keuntungan yang mungkin sekali didapat oleh karena mungkin ada satu lagi, iya nggak sih? Ya. Oh ya mungkin ada satu lagi. Justru gimana? Iya. Saya kalau sujonnya makin dalam saya gak ikutan dah. Wah ini sudah ada yang lebih sering suzon ini. Terutama ya karena tadi habis melalui perjalanan panjang. Mungkin boleh kita langsung sambut ya. Sudah hadir bersama kami di tengah-tengah ada Bang Rocky Gerung. Halo Bang Rocky. Waduh, akhirnya. Gabung kita. Akhirnya. Rockstar banget.
Star. Akhirnya keburu juga Bang Rocky, selamat datang di Bang Rocky, studio selamat malam. Suara Reboan. Silakan. Gimana Bang Rocky perjalanan dari Bareskrim pemeriksaan? Gimana Tadi Bang? saya macet di jalan tol. Oke. Jadi yang macet bukan jalan tol aja, jalan pikiran juga macet. Wah, itu dia tuh. Kenapa tuh Bang? Macet, apakah karena banyak dinasti politik? Ya itu masalahnya. Karena jalan konstitusi itu bolong-bolong. Dilewatin oleh tronton dinasti, jadi bolong-bolong dia. Tronton dinasti. Tronton mana Bang yang paling berat? Ya tronton dinasti. Yang dinasti yang mana yang paling berat? Depan Monas. Bang Rocky mau minum dulu? Gila, gua lari Iya aja. boleh nih kayaknya ya, biar nggak ngos-ngosan ya. Bakso tuh bisa makan bakso enak. Oke. Bang Rocky, tadi kita sebenarnya udah membahas ya banyak sekali tentang dinasti politik. Ada juga dari teman-teman mahasiswa yang bertanya, apakah semua dinasti politik itu salah begitu ya? Kalau misalnya orangnya kompeten dan bisa menjalankan kewajiban untuk memimpin, kenapa enggak? Ya kita belum tahu nih tanggapan dari Bung Rocky nih. Ya justru itu masalah kompeten apa tidak. Jadi kompeten apa tidak dulu, baru dia diedarkan lewat politik dinasti kan. Kan dasarnya begitu kan. Jadi bukan diselundupkan lewat konstitusi itu masalahnya. Apakah yang selama ini diselundupkan lewat konstitusi? Bukan sudah diselundupkan, dijadikan apa namanya itu barang bodong tapi dianggap legal. Kalau diselundupkan bisa juga kalau dia barang bagus. Ini barang bodong tapi dikasih bebas pajak gitu. Sabar dulu. Lagi. Masih ngos-ngosan, sabar dulu. Oke. Kayaknya boleh nih pesan minum dulu Ngkong. Butuh support. Bang Rocky kayaknya boleh dikasih minum nih Ngkong satu. Oke, mau kopi atau teh atau air aja? Saya minta kopi yang sepahit-pahit dinasti. Aduh. Ouch banget. Oke, Bang Rocky, mungkin kalau dari dinasti politik yang ada saat ini begitu ya, apa sih Bang Rocky yang menurut Bang Rocky itu yang ini tuh sebenarnya nggak harusnya seperti ini atau tidak sesuai begitu? Yang tidak kompeten, yang bodong tadi itu? Kan dinasti itu hal yang biasa. Ya. Ada orang yang secara DNA memang otaknya bagus. Ada orang yang secara moral memang diasuh oleh dinasti yang bermutu tuh. Tapi kalau kita lihat sekarang itu, yang diedarkan itu ya secara moral kurang dan secara kapasitas, ya mungkin kapasitas otaknya juga terbatas kan? Iya. Kapasitas otak terbatas. Waduh, chipnya kecil itu RAM-nya. Gimana itu? Personifikasinya ke siapa coba? Ke Ya, coba jawab. Masih nggak berani jawab. Bang Rocky baru datang, saya dari tadi udah tegang nih di sini Bang Rocky. Kenapa kakak tegang ini? Terlibat politik dinasti juga apa gimana? Terjebak tronton juga sama saya juga. Kalau menurut Bung Rocky nih, kalau masalah batasan usia capres dan cawapres yang mau diusut sama MK ini ada hubungannya sama dinasti politik apa enggak? Nggak ada hubungannya. Nggak ada? Dia jadi hubungan karena dibicarakan di Suara Reboan. Iya, tadinya nggak ada. Beneran nih nggak ada aja. Ya nggak ada dong. Apa yang... Karena pas banget kan usianya, batas usianya. Ya, itu artinya diada-adakan, bukan ada apa tidak. Tapi kalau itu beneran terjadi, kita nggak mungkin dong nggak berpikir ke situ, Bang Rocky. Itu bukannya apakah itu hal yang wajar begitu? Ya. Itu namanya investasi politik bodong. Itu kan intinya itu. Jadi seolah-olah kalau diselundupkan lewat politik dinasti, itu lulus dan lolos dari Suara Reboan. Iya. Kan mestinya difilter di Suara Reboan. Boleh nggak setelah itu baru diusulkan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan tempat orang nimbun penyelundupan kepentingan dinasti kan. Nah kalaupun itu ada perubahan, ini sekarang jadi serius nih. Serius Bung Rocky? Kalaupun itu mau diproses di MK itu harus menguntungkan yang akan datang, bukan menguntungkan seseorang yang sedang diajukan hari ini. Kan etikanya begitu kan. Itu namanya apa namanya itu profit before operation itu. Oke. Wah. Itu dia ya gitu. teman-teman paham. Gimana Kang Ridwan? Anak bisnis ngerti kan? Anak bisnis ngerti. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Iya, Masih kita ini akan masih makin serius makin seru, lagi. makin panas. Sudah ada Bang Rocky di sini, tapi jangan kemana-mana. Tetap di Suara Reboan. Kembali lagi di Suara Reboan. Oke, nah kita masih membahas mengenai utak-atik
Konstitusi demi dinasti, Ya. aduh itu ouch banget. Dan sudah ada 3 orang narasumber yang sudah hadir di sini. Tadi kita sebenarnya udah bahas ya Bang Rocky banyak. Tapi kan ini mulai banyak wacana-wacana gitu ya. Ada dulu misalnya pemilu yang wacananya ditunda 3 Ya. periode, itu kan sempat santer. Kemudian ini ada batas usia capres-cawapres, kemudian pilkada juga mau dimajukan. Nah itu kira-kira di mana presiden yang saat ini juga masih berkuasa ya waktu itu nanti pilkada. Ini apakah memang ada intervensi begitu dalam membangun dinasti dari hal ini Bang? Sebenarnya bukan sekedar intervensi. Intervensi itu masih ada unsur kemasukakalan. Kenapa diintervensi? Karena diperlukan garis lurus. Supaya dia nggak bengkok diintervensi bikin. Ini yang udah lurus dibikin bengkok. Ya. Itu bukan intervensi namanya. Itu namanya destruksi itu. Destruksi justru itu. Mengganggu ya jadinya. Ya itu soalnya kan. Ya ngacak-ngacak gitu. Tidak ada darurat apa-apa yang harus diluruskan gitu. Jadi masih Tapi baik-baik kan aja. udah ada pernyataan cawe-cawe sebelumnya. Jadi kalau udah kelihatan rentetan itu, ya itulah rentetan cawe-cawe itu. Iya. Ya mau 3 periode, tunda pemilu, kemudian usia, ya kemudian zigzag capres-capres, koalisi, ya kan, sen ke kiri, ke kanan ternyata beloknya, ya kan, dan seterusnya. Nah kalau saya penasaran Bung Rocky, tadi kan Bung Rocky banyak yang kayaknya kesannya negatif terhadap dinasti politik itu. Sebenarnya ada untungnya nggak? Nggak ada kesannya, serius saya negatif. Ada untungnya nggak? Tapi Serius masa negatif? tidak ada untungnya sama sekali kalau dinasti politik kan nggak usah ngetes lagi. Ah ini mah adik gua tahu nih, bagus. Ya apa untungnya tuh? Ya apa untungnya investasi sesuatu yang sebetulnya akan dibatalkan juga oleh presiden berikutnya. Kan yang dia investasikan apa coba? Manusianya. Iya. Ya buat apa? Karena di periode berikutnya akan diganti lagi. Oke, sebagai apa? Wakil presiden yang real, yang real. Ya wakil presiden nggak ada gunanya juga kan. Toh setelah presiden terpilih diabaikan aja tuh ban serep itu kan. Bahkan dia bisa kempesin kok. Gimana yang nggak ada gunanya? Emang di mana Bang wakil presiden yang ada gunanya Bang? Mohon maaf. Di dalam politik praktis itu, seseorang itu disebut wakil untuk diparkir. Jadi dia ban serep. Nah kalau dia dinasti, ya kesel aja kok nggak ada gunanya tapi nempel di mobil kan. Ya ban serepnya bukan segera diturunin, dikempesin itu. Itu. Enggak, itu bukan ban Politik serep, bekerja itu dengan bukan cara ban itu. serep. Itu dia konten kreator. Ada yang 5 tahun nggak ngapa-ngapain gitu, ada konten kreator. Bukan. Adalah kerjanya buka pita ya apa, potong pita. Ada lah, nggak ngapa-ngapain, nggak ngapa-ngapain banget lah. Tapi balik lagi ya, Tapi kita kalau balik kembali ke tradisi dinasti politik politik. kita. Jadi apa yang disebut oleh Bung Rocky tadi itu betul. Karena hampir semua proses dinasti itu nggak muncul secara natural. Dia dipaksakan. Ada yang orang yang sama sekali kita nggak pernah dengar beliau bicara tentang politik. Bahkan sebelum dicalonkan jadi sesuatu di ranah politik, dia masih mengatakan, oh saya usaha. Itu tiba-tiba calon kepala daerah. Oke. Gitu. Siapa tuh ya? Tapi ada loh beberapa dinasti politik di beberapa negara itu bagus Mbak Bibit. Itu yang kita sebut tadi proses natural. Tadi Mbak Pipit sebetulnya udah mengatakan kalaupun ada kita atur. Jangan ujuk-ujuk dia tiba-tiba udah calon kepala daerah, dapat tiket gitu. Setidaknya dia 3 tahun dulu anggota partai politik. Ikut dulu di partai-partai itu kerja apa macam-macam dan seterusnya gitu. Nah kalau Anda sebutkan tadi negara-negara itu, mereka memang latih itu dari bawah. Anda di sini dulu, di sini dulu, di sini sampai kemudian ke puncaknya dan seterusnya gitu. Nggak siap dengan sendirinya ya. Nah di kita hampir semuanya ujuk-ujuk. Anak yang sama sekali nggak tertarik dunia politik, tiba-tiba saja masuk ke dalam politik dan kebetulan menang. Baik, Mbak Bibit, tapi jadi sebenarnya seberapa idealnya nih diatur dinasti politik ini? Ya, memang perlu diatur karena kita tuh, misalnya begini ya, di Amerika Serikat nih ada dinasti Kennedy misalnya. Betul. Tapi itu orang, misalnya keluarga itu memang bagus-bagus karena memang itu tadi dari kecil mereka terbiasa untuk berdebat politik, pendidikannya bagus banget dan mereka berkarir secara politik juga. Nah yang repot adalah di Indonesia kita nggak punya tuh catatan seperti itu. Mungkin kita bisa lihat Megawati ya karena waktu itu juga dengan 27 Juli dan lain sebagainya. Tapi setelah itu bisa dibilang terutama yang di level daerah itu kan tidak ada yang benar-benar menata karirnya di bidang politik gitu ya secara baik dan kemudian baru jadi. Jadi bukan karena nama keluarganya. Di kita itu pengalamannya tidak seperti itu, sangat berbeda. Secara faktual kita bisa melihat tadi sudah digambarkan
infografisnya bahwa ternyata semuanya hanya nebeng-nebeng nama keluarga, gitu. Makanya disitulah kita perlu bikin aturan main supaya paling tidak kalau mau bebas mencalonkan diri silakan, tapi rekam jejaknya itu yang harus diatur secara jelas. Misalnya memang dia kader, sudah duduk di mana, misalnya kalau capres cawapres ya yang saya bicarakan waktu itu di Mahkamah Konstitusi adalah ya boleh-boleh aja kita misalnya bikin supaya kualifikasi jadi kepala daerah di suatu daerah itu jadi salah satu cara alat ukur rekam jejak. Tapi kan kita harus perdebatkan daerahnya di mana? Apakah harus DKI Jakarta atau bisa Solo? Atau bisa Medan dan lain sebagainya, dan berapa tahun harus pernah menjabat. Nah itu bukan urusan MK, itu urusannya DPR. Legislatif ya, balikin dong ke bukan soal legislatif hukum loh, itu sebenarnya soal politik dan sosiologis dan psikologis, bukan soal hukum. Jadi kira-kira perubahan seperti apa nih ya, Kang Ridwan ya? Apa? Ya itu dari awalnya harus kaderisasi dulu. Pentingnya kaderisasi itu minimal ada batasannya ya supaya seorang itu siap untuk dipilih. Sekarang ini kan kayak kegagalan partai politik menurut saya. Partai politik itu gagal loh di Indonesia ya untuk menghasilkan kader-kader yang memang punya kapasitas politik. Makanya dicomot-comot aja keluarga dan seterusnya elitnya gitu yang bergerak. Jadi sebagai penutup mungkin kita ingin tahu perubahan seperti apa ke depannya yang bisa dilakukan begitu ya untuk memageri dinasti politik ini. Silakan Bang Rocky. Makan dulu. Itu politik di depan itu kayak somai yang tanpa bumbu itu. Tiba-tiba. Tadi kalau datangnya mie ayam ya. Pantun ya jadinya. Gak ada rasanya. Walaupun disebut somai kalau ada bumbunya. Iya. Politik disebut politik kalau ada pertengkaran argumen. Jadi dinasti itu disodorkan untuk menutup pertengkaran argumentatif kan. Jadi apa dasarnya tuh orang di Jepang misalnya itu calon presiden atau calon legislatif itu diusulkan, didorong-dorong oleh komunitas. Karena dia bermutu. Jadi dia diperiksa dulu di komunitas tuh, baru dipasangin poster segala macam. Kita terbalik tuh. Kita nggak tahu asal usulnya, tiba-tiba balihonya ada di depan kita. Kita nggak tahu siapa nih orang itu kan. Lalu nanti lembaga survei itu promosikan dia tuh. Jadi dia dibesarkan oleh lembaga survei, bukan oleh kepentingan komoditas kan. Jadi poinnya begitu tuh. Jadi sementara kita membayangkan satu pemilu yang rasional, yang bermoral, justru yang terlihat di sini adalah upaya untuk membatalkan prinsip-prinsip dasar demokrasi itu, yaitu kompetisi itu. Dinasti itu nggak melewat kompetisi, karena diasuh oleh semacam ambisi. Jadi dinasti itu lahir karena ambisi seseorang. Baik, terima kasih. Kalau dari Bang Ray dan juga Mbak Pipit, boleh mungkin agak singkat aja. Mbak Pipit dulu. Gimana harapannya? Oh iya, dari saya singkatnya ya harapannya kita ingin politik yang bisa memunculkan wajah-wajah baru. Jadi adanya politik dinasti kayak gini tidak akan memunculkan wajah-wajah baru, dia lagi dan akibatnya akhirnya ke publik. Pokoknya ukuran kita harusnya publik. Publik diuntungkan atau tidak? Turunnya ke kebijakannya juga tidak ada yang baru akhirnya kan. Akhirnya karena tidak ada yang baru, nerusin aja. Kalau misalnya korupsi, terusin korupsi gitu kan. Iya, lumayan. Dan melanggengkan nepotisme itu tadi gitu ya. Dan saling menutupi juga akhirnya. Nah, itu dia. Saya makin seujun nih akhir ini. Aduh. Bang Ray gimana Bang Ray? Kalau kaitannya dengan uji materi itu, saya sih berharap MK menyatakan itu bukan kewenangan kami, dikembalikan kepada DPR karena ini urusannya adalah soal batas minimal. Kalau soal batas minimal itu ya biarkan DPR yang menentukan. Kira-kira begitu ya. Kalau dia loloskan, mestinya juga dia harus loloskan soal parliamentary threshold 0%, presidential threshold 0%. Itu lebih logik gitu. Nah yang kedua, untuk juga membuat supaya nepotisme dinasti ini tidak merajalela, memang presidential threshold itu juga harus dihapuskan. Sehingga kompetisi bagi setiap orang itu terjadi. Kalau partai politik tertentu melahirkan dinasti, harus ada partai politik yang melahirkan seleksi. Nah supaya lebih sehat, biarlah dinasti persis dengan hasil seleksi gitu. Nah yang ketiga, karena terkait dengan pencalekan sudah di depan mata, dan kita udah pada tahap DCS sekarang, daftar calon sementara, kita berharap KPU membuka seluas-luasnya akses masyarakat untuk mengenal caleg-caleg mereka. Apakah ini punya kaitan satu dengan yang lain, bagian dari produk dinasti itu atau tidak? Sebab dalam kondisi yang kayak begini, nggak bisa lagi ada yang melarang kecuali para pemilih. Pemilih harus menyatakan, saya tidak akan memilih mereka yang lahir dari produk dinasti. Luar biasa. Sekali lagi, Bang Rocky mungkin harapannya menuju pemilu 2024, Bang? Saya kira Ketua Mahkamah Konstitusi
kendati dia bagian dari tamu tetap makan malamnya Pak Jokowi, tapi dia mulai melihat keadaan politik tuh, dan dia mulai sadar bahwa dia akan meninggalkan kerusakan kalau dia izinkan itu. Dan sinyal pertama sebetulnya udah diucapkan oleh Saldi Isra, itu balikin aja ke DPR tuh, supaya dia cuci tangan aja kan. Kalau ke DPR memang jadi rumit di situ kan, pertengkarannya masih panjang tuh. Jadi saya ingin, atau juga saya tuntut supaya Ketua Mahkamah Konstitusi betul-betul berfungsi sebagai menjadikan konstitusi itu, mahkamah itu sebagai the guardian of the constitution. Ya. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi berubah menjadi Mahkamah Konstipasi. Konstipasi ada lagi tuh. Atau Mahkamah Keluarga. Ada juga yang bilang Mahkamah Keluarga katanya. Terima kasih kepada luar biasa, narasumber boleh tepuk tangan dong untuk 3 orang narasumber kita ini. Ya masa sih kita mau mengulang hal yang diperjuangkan di masa reformasi begitu ya. Ini kayak ngulang lagi gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah datang di studio, nonton di rumah, musyawarah rebuan di daerah manapun kalian berada malam hari ini. Terima kasih. Jangan lupa bisa akses di website kami ya, rebuan.id ya. Ya, atau hubungi kontak yang ada di bawah ini. Betul, bisa join musyawarah rebuan bersama kami di sini. Jangan lupa juga untuk nonton Suara Rebuan setiap hari Rabu jam 7 malam bersama Ridwan Remin dan juga Maria. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Rebuan, suara perubahan. Sampai jumpa. Suara Rebuan, suara perubahan. Suara Rebuan, suara perubahan. Suara perubahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi untuk kemajuan, kesejahteraan negeri. Suara Rebuan, suara aspirasi. Metro TV